Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkatalah orang-orang yang menguasai urusan mereka, sungguh benar-benar akan kami jadikan di atas mereka atau di sekitar mereka sebuah masjid, tempat ibadah. Surat Al-Kahfi ayat 21. Makna ayat ini berbicara tentang orang-orang yang berkuasa ketika Ashabul Kahfi terbangun. Untuk memuliakan Ashabul Kahfi, maka mereka pun ingin membangun tempat ibadah di sekitar mereka. Di sekitar mereka ini maksudnya di mana? Ada yang mengatakan di goa mereka, ada pula yang berpendapat di kuburan mereka. Tempat yang diagungkan, intinya di situ. Tempat yang diagungkan karena itu bekas orang soleh atau kuburan orang soleh. Maka dalam syariat termasuk gulu berlebih-lebihan. Bahkan jemaah sekalian, kita sekedar pergi safar saja karena kita mengagungkan tempat itu, nggak boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tempat itu mulia dan dianjurkan untuk safar ke sana, yaitu 3 masjid. Nabi SAW mengatakan, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat kecuali ke 3 masjid saja. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi ayat ini mengandung pelajaran bersikap gulu kepada satu tempat. Apakah itu karena bekas orang soleh atau kuburan orang soleh, merupakan tradisi umat-umat terdahulu yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kekafiran, yang menyebabkan mereka terjerumus dalam dosa syirik. Makanya jemaah sekalian, pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam perjalanan menuju Makkah, lalu ada sekelompok orang mampir di sebuah masjid. Alasan mereka, dulu masjid itu pernah Rasulullah SAW mampir padanya. Maka Umar radhiyallahu anhu melarang mereka. Karena walaupun Nabi SAW pernah mampir di situ, beliau tidak mensyariatkan umatnya untuk mampir di situ, kecuali kebetulan pas waktu sholat. Ada keperluan untuk sholat, maka silahkan mampir di masjid itu. Kalau nggak ada keperluan apa-apa, maka itu tidak dibolehkan. Karena kalau begitu, masjid itu kita utamakan daripada masjid-masjid yang lain, padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya. Umar juga radhiyallahu anhu menebang sebuah pohon yang di sekitarnya ada sejarah Nabi Muhammad SAW yang begitu hebat. Dan pohon ini bukan hanya disebut dalam buku-buku sejarah, tapi disebut dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut berbaiat di bawah pohon itu, yaitu bai'atur ridwan. Ini adalah salah satu fase sejarah yang sangat penting dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tapi jemaah sekalian, Umar memerintahkan agar pohon itu ditebang. Dan ini diantara yang disayangkan oleh golongan-golongan yang menyimpang terhadap pemerintah Arab Saudi. Kata mereka, tidak menghargai situs-situs sejarah. Nah, sama Umar ditebang. Alasan beliau menebang pohon itu kenapa jemaah sekalian? Bukan karena pohon itu dijadikan tempat pacaran, tempat mojok muda-mudi, tidak, tempat wisata, tidak. Tapi beliau mendengarkan ada orang-orang datang ke sana untuk sholat. Sholat bukan menyembah pohon itu, bukan. Menyembah Allah. Maka Umar memerintahkan pohon itu ditebang. Kenapa? Beliau baru sekedar khawatir. Belum terjadi syirik. Beliau baru khawatir nanti lama-lama pohon itu yang mereka sembah. Ya awalnya menyembah kepada Allah, tapi bisa saja
ketika mereka mengagungkan pohon itu secara berlebih-lebihan, pohon itu nggak ada bedanya dengan pohon yang lain. Nggak ada dalil menunjukkan dia lebih utama daripada pohon yang lain. Maka itu akan menjerumuskan mereka dalam syirik. Maka Umar radhiyallahu anhu memerintahkan pohon itu untuk ditebang. Jadi bukan kebiasaan umat Islam mensucikan, memuliakan, atau melebihkan satu tempat karena itu bersejarah. Walaupun sejarah para nabi, nggak boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tempat itu lebih mulia daripada yang lain. Contohnya, dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kan jelas dalil-dalilnya. Begitu pula nggak boleh kita utamakan satu masjid melebihi masjid yang lain. Misalkan kita yakini masjid ini kalau kita sholat di sini pahalanya lebih banyak daripada di masjid lain. Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya, yang beda itu hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi ini kebiasaan orang-orang musyrik. Tadinya mereka beriman. Karena ada kebiasaan ini mengantarkan mereka kepada kesyirikan.